Sapa Indonesia Malam. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Pay, Colors of the World brought home. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Antrean kendaraan terpantau masih padat di Pelabuhan Merak, Banten. Tiket feri untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga 8 April 2024 ludes terjual. Antrean kendaraan terlihat di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Sebelum masuk ke feri menuju Bakauheni, Lampung. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di Merak hari ini mencapai 29.000 orang. Arus mudik di Merak tahun ini meningkat 65% dibanding mudik tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf pada masyarakat karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak. Menhub menyebut kenaikan penumpang hingga 60% menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal. Tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah usulan dari Pak Kapolda yang memang konkret. Kita akan pantau situasi terkini arus mudik menuju Sumatera dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak dan juga Suherdi di Pelabuhan Ciwandan. Saya ke Valen terlebih dahulu. Kepadatan masih terlihat di Merak, bahkan ada 29.000 pemudik. Antisipasinya apa yang disiapkan, Valen? Karena ini masuk puncak arus mudik, di belakang Anda pun padat sekali kendaraan. Iya, pada akhirnya harus ada antisipasi atau rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di area Pelabuhan Merak ini yang ditambah, Friska dan juga saudara. Ini juga berdasarkan rapat koordinasi yang terus dilakukan oleh stakeholder terkait, utamanya Satgas Arus Mudik Lebaran 2024. Ada 2
skenario yang ini menjadi tambahan, utamanya adalah mengatasi kemacetan yang tiada henti-hentinya, utamanya sejak 4 hari jelang hari raya. Pertama adalah menambah kuota tiket penyeberangan bagi pemudik yang terlanjur berada di zona kemacetan akibat rekayasa lalu lintas di Telantas Polda Banten. Kita tahu bahwa sebelumnya ada kebijakan delaying system atau sistem penundaan yang dimana itu mengharuskan kendaraan-kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini untuk kemudian mengisi titik-titik penampungan yang berada di zona rest area. Ada 4 zona rest area. Nah, ternyata dalam perjalanannya, para pemudik yang melakukan perjalanan dan sudah terjebak macet ini belum semuanya memiliki tiket penyeberangan untuk meninggalkan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, karena menjadi problem apabila mereka diputar balikan paksa, makanya ada koordinasi yang dilakukan, yakni menambah kuota penyeberangan kepada para pemudik yang memang melakukan pemberangkatan di hari itu. Meskipun tiket ini sudah habis terjual hingga tanggal 8 April, maka mereka mendapatkan kuota tiket yang memang untuk keberangkatan 9 April. Tapi karena mereka sudah berada di tengah kemacetan dan perlu waktu sedikit saja mereka kemudian untuk bisa sampai ke Pelabuhan Merak, tiket untuk tanggal 9 April ini kemudian diberangkatkan sekarang juga sesampainya mereka di pelabuhan. Nah, keberangkatan ini dibagi 2 sistem, Friska dan juga saudara. Kalau mereka sudah sampai di rest area kilometer 68 dan 43, maka mereka saat itu dipesankan tiket oleh petugas untuk bisa berangkat dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Tapi kalau mereka berada di Pelabuhan Ciwandan saat itu, maksud kami apabila mereka berada di rest area Lahan Munik ataupun juga di rest area setelah Lahan Munik, saya sempat lupa, Friska dan juga saudara, mereka ini diharapkan untuk memesan tiket untuk keberangkatan Ciwandan menuju Bakauheni. Nah, dengan cara ini diharapkan mereka tetap bisa melakukan perjalanan dan bisa menjadi solusi atas lelahnya mereka dalam perjalanan menuju ke pelabuhan. Tapi memang ini menjadi catatan bahwa perlu ada antisipasi kesiapan yang dilakukan oleh sejumlah pengelola pelabuhan, baik itu di Pelabuhan Ciwandan ataupun Merak, karena dengan pemberian kuota tiket kepada para pemudik yang memang belum memesan tiket ini, berarti ada penambahan volume penumpang yang seharusnya ini tidak terjadi pada 2 hari ini, alias di tanggal 7 ataupun di tanggal 8 April 2024. Kemudian ada kebijakan lainnya, yakni menambah jumlah trip keberangkatan kapal khusus kloter dari dermaga Merak dengan cara mempercepat proses bongkar muat barang di Pelabuhan Bakauheni. Jadi kalau misalnya kapal itu berangkat dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan lain, atau dalam hal ini adalah Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, itu biasanya yang membuat lama atau yang membuat antrian penumpang itu panjang adalah menunggu proses bongkar muat dari kapal itu. Tapi untuk kebijakan kali ini, kapal yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Merak untuk menuju Bakauheni ini hanya dilakukan untuk bongkar barang saja, artinya hanya difungsikan untuk menurunkan penumpang dan tidak difungsikan untuk mengangkut penumpang. Hal ini dilakukan supaya kapal yang kemudian sudah bersandar atau sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni ini bisa secepat itu prosesnya dan bisa segera kembali ke Pelabuhan Merak. Nah, proses dengan mereka cepat untuk bisa kembali ke Merak ini adalah upaya untuk bisa kemudian mengurai kemacetan ataupun mengurai orang-orang yang sudah antri menunggu di Pelabuhan Merak sendiri itu, supaya untuk bisa segera naik ke kapal. Nah, sementara seperti itu, tapi memang yang bisa menjadi tips untuk Anda yang ingin melakukan mudik perjalanan via Pelabuhan Merak ini, yang patut diingat adalah membeli tiket terlebih dahulu sebelum perjalanan Anda dimulai. Kita sama-sama mendukung kenyamanan bersama ketika sudah sampai di pelabuhan agar semuanya kondusif, semuanya bisa sehat, semuanya riang untuk bisa menjaga kondisinya supaya tidak hanya lelah di jalan tapi bisa sampai ke tempat tujuan dan bertemu dengan keluarga dengan suasana yang sehat dan ceria. Sementara begitu, Friska. Valen, singkat soal 8 April tiket sudah ludes terjual. Tadi Anda juga sudah menyampaikan bahwa ada penambahan kuota, juga proses bongkar muat dipercepat. Nah, tapi agar mekanismenya nanti saat tiket dibuka kembali tidak berebut dan sesuai dengan aturan melalui aplikasi, apa yang disiapkan? Iya, tiket ini tentu sudah dikelola oleh pihak pengelola
pelabuhan, dalam hal ini adalah PT ASDP Cabang Utama Merak. Tiket ini juga hanya bisa dilakukan dipesan secara online, tapi yang memesan itu hanya di tempat mereka melakukan istirahat, alias ketika mereka sudah terjebak macet katakanlah di kilometer 93, berarti mereka hanya bisa memesan tiket itu di lahan munik atau di rest area Cikuasa Atas, dan itu memang sudah berdasar pengawasan daripada pihak pengelola, dan kemudian itu hanya berlaku di dini hari semalam hingga malam hari ini, Friska dan juga saudara. Jadi memang ada pembatasan. Artinya kalau misalnya Anda melakukan perjalanan baru dimulai hari ini tapi belum memesan, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan dan pasti juga akan diputarbalikan oleh petugas yang berjaga di tempat Anda melakukan perjalanan. Seperti itu, Friska. Jadi hal ini juga harus diperhatikan oleh para pemudik agar tidak banyak yang menumpuk di pelabuhan karena sudah disediakan mekanismenya melalui online untuk pembelian tiket tadi. Terima kasih Valentina Sitorus. Berikutnya saya ke Suherdi. Banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor menyeberang ke Sumatera melalui pelabuhan Ciwandan, Banten. Herdi, apakah sampai malam ini masih padat? Bahkan tadi kalau sampai sore tadi banyak sekali pemudik motor yang kelelahan.